Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Allah kepada kanjeng Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul, ingat gak? Ma khalaqtul aflaq. Itu tidak paham apa maknanya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Jadi Allah sebelum menciptakan alam semesta, pertama-tama yang diciptakan adalah zat atau nur namanya, kalau istilah pesantren namanya nur. Muhammad yang dulu. Dan itu sebagai satu motivasi, sebagai satu penyebab adanya alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pernah mungkin kita menanya sampai sekarang, masuk thariqat, masuk zawiyah, masuk ke kelompok pengajian, ini baca sholawat 1000 rakaat, ini baca istighfar sekian, bagi-bagi wiridan tuh. Saya tidak mengerti dari mana dasarnya salawat ini 1000, 2000, dari mana datangnya. Iya, kalau salawat itu memang iya, di Al-Quran Allah memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Iya, tapi secara global, tidak sekian kali kan. Nah, saya juga ngasih, kadang-kadang saya ngasih 80.000 sehari. Malah saya kadang-kadang begini, amal ini baca sallallahu ala Muhammad 80.000. Kalau 3 tahun kemudian kamu belum kaya, ludahin muka saya. Tenang begitu. Ya, tapi sebelumnya saya kasih pemahaman dulu tentang apa maknanya sholawat. Nah, ini yang kadang-kadang orang malas menerangkannya. Sok saya mau nanya, setiap hari kita baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina, maksudnya apa sholawat? Yembu, ya kan? Yembu. Mangga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, betul? Malaikat berselawat, betul? Orang beriman juga berselawat, betul? Sama enggak bentuknya? Berbeda. Salawatnya Allah itu al-imdad li hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya diberikan, disuplai. Allah mensuplai dengan energi yang luar biasa. Malaikat itu yastaghfiruna lahu, mengawal Nabi. Nah, kalau kita apa salah kita? Ini menjadi persoalan. Jadi begini, kalau kita berselawat kepada Nabi, Nabi sekarang sudah tidak ada, ya kan? Sudah meninggal dunia. Lalu untuk siapa ini? Bukan kepada jasadnya, bukan kepada badannya, tapi kepada Zatul Muhammadiyah yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan apapun. Nah, saya pernah ngaji di pondok, di live langsung saya mengatakan bahwa Allah sebelum menciptakan alam semesta, pertama-tama yang diciptakan adalah manusia. Bingung orang semua, iya kan? Langit dulu tak manusia dulu? Ya manusia dulu. Matahari sama bumi mana dulu? Ya matahari dulu. Ya kan begitu. Matahari dengan galaksi The Milky Way, ya galaksi dulu, dan seterusnya.
Sebelum galaksi The Milky Way, ya galaksi Centauri dulu, dan seterusnya ada 10 galaksi yang sudah teramati itu. Nah orang kan bingung, karena selama ini kan dikiranya makhluk yang pertama itu Nabi Adam ya, dimasukin surga, berarti kan surga sudah ada. Mari kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Allah kepada kanjeng Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul, ingat gak? Ma khalaqtul aflak. Itu tidak paham apa maknanya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Jadi mana yang dulu? Alam semesta Pak Nabi Muhammad dulu. Lah iya dong. Berarti manusia lebih dulu, tapi bukan jasadan, tapi zat atau nur namanya, kalau istilah pesantren namanya nur. Muhammad yang dulu. Dan itu sebagai satu motivasi, sebagai satu penyebab adanya alam semesta ini. Nah, itulah yang diciptakan oleh Allah, dan itulah semuanya yang menjadi alasan sampai sekarang kita dipertahankan oleh Allah. Allah mengatakan, wa manahanu mu'adzibina wa man nu'adzibuhum wa anta fihim. Artinya kalau nggak salah, kami tidak akan menghukum mereka wa anta fihim, kalau engkau ada di situ. Yang kedua, iya kan? Jadi kita berselawat pada itu apa? Artinya kita berkomunikasi, kontak, bersambung dengan kanjeng Nabi. Karena al-imdad Rabbaniyah kepada hadratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ibaratnya seperti pembangkit tenaga uap di Sumur Adem, apa namanya tuh? PLTU. Disitulah dari gardu besar itu disebar listrik ke Pulau Jawa sampai Bali. Betul? Nah, Allah yang ngasih energi kepada gardu itu, kepada PLTU itu, dan PLTU membagi. Jadi kalau seandainya kita tidak kontak, tidak bersambung kanjeng Nabi, kontaknya tidak connect, yang gak mungkin lampunya nyala dong. Betul enggak? Makanya sallual itu kontak, maksudnya berkoneksi. Iya, sallu wasallimu taslima, supaya kita terang. Lalu setelah semuanya jelas, mari kita bangun perdamaian, keselamatan, salam, taslim. Iya, itu artinya dengan adanya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, terang semuanya, kita kontak dengan kanjeng Nabi, kita bangun salama, keselamatan, wasallimu taslima. Nah, makanya karena bagaimanapun kalau lampunya gelap gulita, kaki kita bisa nginjak beling, bisa nginjak paku kan? Betul nggak? Jadi sebenarnya terang benderang, nggak boleh kegelapan itu. Dan itulah kedamaian. Jadi kalau sekarang umat Muhammad saling bunuh-membunuh, perang saudara, saling caci mencaci, tolong jangan bawa Nabi Muhammad di sini. Paham? Jangan mengatakan umat Muhammad, malu kita. Nabi tidak pernah menyuruh kita saling membunuh sesama kita, dan tidak pernah menyuruh mencaci maki sesama kita. Paham? Iya, perlu ada kejelasan, yaitu makanya kita hadirkan kanjeng Nabi itu tidak mengenal waktu. Jangan katakan Nabi sudah meninggal, tidak. Nur Muhammad masih ada dalam diri kita sendiri. Kalau sholat bilangnya apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu, terus assalamu alaika
ayyuhan nabiyyu. Terus wa barakatuhu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka, mukhatab di depan kita. Kalau nggak ada assalamu alaihi, kalau di hadapan assalamu alaika, berarti ada di mana kanjeng nabinya? Ada di hadapan kita. Ayyuhan nabiyyu, tidak dikatakan ya ayyuhan nabiyyu. Kalau ya ayyuha itu jauh, nabinya sana di Madinah di kuburannya. Tapi kalau ayyuha itu dekat. Ayyuhar rajul dekat. Tapi kalau ya ayyuhar rajul jauh. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita kasihkan salam kepada beliau, doa selamat. Segimana lagi? Selama ini salawat maknanya paham, bikin sampai ini salawat ki, mbubaya. Ya itu persoalannya. Us beli paham ditakon-takon ini. Jadi kalau kita tidak mau bertanya, itu namanya mengabadikan kebodohan kita. Kalau kita malu bertanya, takut ketangguhan goblok, itu namanya menyembunyikan kebodohan kita. Nanya dong kalau nggak paham, itu apa salawat tuh? Ya Allah ya Rabbi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yadaykum shadaqatan dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu akan munajat, akan bernajwa, ya, faqaddimu baina yadayhi shadaqatan khairul lakum wa athhar. Kita harus membersihkan diri kita ini di hadapan Rasul itu, ya, dengan bersedekah dulu, hilangkan penyakit-penyakit hati kita, kekikiran, kemeditan, kedakutan itu kita buang, berilah sedekah dulu, itu yang lebih suci. Kalau nggak ada, ya sudah, Allah mengampuni. Ini semuanya membuktikan bahwa ketika kita bersolawat itu, kita bersambung dengan kanjeng Nabi, dan kita meneruskan perjuangan beliau membangun satu perdamaian dunia ini. Karena kanjeng Nabi itu bukan untuk kita saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Bagi yang percaya maupun tidak percaya bahwa Nabi diutus untuk seluruh umat manusia, dan semuanya ikut merasakannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus engkau ada untuk bawa rahmat kepada alam semesta itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu semuanya makna sholawat itu seperti itulah kira-kira, bukan sekedar sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, tapi itu artinya bahwa kita meneruskan, bersambung, dan terus berkomunikasi. Sholawat itu berkomunikasi sehari 5 kali, artinya kita disuruh melapor kepada Allah sehari 5 kali. Sehari 5 kali melapor. Tugas ini selesai semuanya, balik jalan, gerak, selesai lagi. Iya, lapor lagi dari mulai bangun tidur sampai akan tidur. Makanya kalau ingin selamat, tolong jaga hotline. Ngerti hotline? Iya, harus terus dalam keadaan tegang, nyambung terus. Kapan saja halo, ya. Jangan lupa selalu putar telepon ini 44342. Berapa nomornya? 44342.
2 putar 453. Insyaallah selagi kita dapat bimbingan, percayalah, maka Nur Muhammad itu akan membimbing kita. Sebab bagaimanapun kita dapat informasi awal bahwa Tuhan yang mencipta alam ini namanya Gusti Allah. Itu Kanjeng Nabi yang memberitahu. Nah, itulah yang diciptakan oleh Allah, dan itulah semua yang menjadi alasan sampai sekarang kita dipertahankan oleh Allah. Allah mengatakan, wa manahnu mu'adzibina wa man nu'adzibuhum wa anta fihim. Artinya kalau nggak salah, kami tidak akan menghukum mereka wa anta fihim, kalau engkau ada di situ. Yang kedua, iya kan? Jadi kita berselawat pada itu apa? Artinya kita berkomunikasi, kontak, bersambung dengan Kanjeng Nabi. Karena al-imdad Rabbaniyah kepada hadratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ibaratnya seperti pembangkit tenaga uap di Sumur Adem, apa namanya tuh? PLTU. Disitulah dari gardu besar itu disebar listrik ke Pulau Jawa sampai Bali. Betul? Nah, Allah yang ngasih energi kepada gardu itu, kepada PLTU itu, dan PLTU membagi. Jadi kalau seandainya kita tidak kontak, tidak bersambung Kanjeng Nabi, kontaknya tidak connect, yang gak mungkin lampunya nyala dong. Betul enggak? Makanya salual itu kontak, maksudnya berkoneksi. Iya, salu wasalimu taslima, supaya kita terang. Lalu setelah semuanya jelas, mari kita bangun perdamaian, keselamatan, salam, salama, taslim. Iya, itu artinya dengan adanya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, terang semuanya, kita kontak dengan Kanjeng Nabi, kita bangun salama, keselamatan, wasallimu taslima. Nah, makanya karena bagaimanapun kalau lampunya gelap gulita, kaki kita bisa nginjak beling, bisa nginjak paku kan? Betul nggak? Jadi sebenarnya terang benderang, nggak boleh kegelapan itu. Yang itulah kedamaian. Jadi kalau sekarang umat Muhammad saling bunuh-membunuh, perang saudara, saling caci mencaci, tolong jangan bawa Nabi Muhammad di sini. Paham? Jangan mengatakan umat Muhammad, malu kita. Nabi tidak pernah menyuruh kita saling membunuh sesama kita, dan tidak pernah menyuruh mencaci maki sesama kita. Paham? Iya, perlu ada kejelasan, yaitu makanya kita hadirkan Kanjeng Nabi itu tidak mengenal waktu. Jangan katakan Nabi sudah meninggal, tidak. Nur Muhammad masih ada dalam diri kita sendiri. Kalau sholat bilangnya apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu, terus assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, terus wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaika, mukhatab di depan kita. Kalau nggak ada assalamu alaihi, kalau di hadapan assalamu alaika, berarti ada di mana Kanjeng Nabinya? Ada di hadapan kita. Ayyuhan nabiyyu, tidak dikatakan ya ayyuhan nabiyyu. Kalau ya ayyuha itu jauh, nabinya sana di Madinah di kuburannya. Tapi kalau ayyuha itu dekat. Ayyuhar rajul dekat. Tapi kalau ya ayyuhar rajul jauh. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita kasihkan salam kepada beliau.
doa selamat. Segimana lagi? Selama ini salawat maknanya paham, bikin sampai ini salawat gitu. Mbubay ya? Ya itu persoalannya. Us beli paham ditakon-takon gini. Jadi kalau kita tidak mau bertanya, itu namanya mengabadikan kebodohan kita. Kalau kita malu bertanya, takut ketangguhan goblok, itu namanya menyembunyikan kebodohan kita. Nanya dong kalau nggak paham, itu apa salawat tuh? Ya Allah ya Rabbi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yadaykum shadaqatan. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu akan munajat, akan bernajwa, ya, faqaddimu baina yadayhi shadaqatan khairul lakum wa athhar. Kita harus membersihkan diri kita ini di hadapan Rasul itu, ya, dengan bersedekah dulu, hilangkan penyakit-penyakit hati kita, kekikiran, kemeditan, kedakutan itu kita buang, berilah sedekah dulu, itu yang lebih suci. Kalau nggak ada, ya sudah, Allah mengampuni. Ini semuanya membuktikan bahwa ketika kita bersolawat itu, kita bersambung dengan Kanjeng Nabi dan kita meneruskan perjuangan beliau membangun satu perdamaian dunia ini. Karena Kanjeng Nabi itu bukan untuk kita saja, tapi untuk seluruh umat manusia, baik yang percaya maupun tidak percaya, bahwa Nabi diutus untuk seluruh umat manusia dan semuanya ikut merasakannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus engkau ada untuk bawa rahmat kepada alam semesta itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu semuanya makna sholawat itu seperti itulah kira-kira, bukan sekedar sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, tapi itu artinya bahwa kita meneruskan, bersambung, dan terus berkomunikasi. Sholawat itu berkomunikasi sehari 5 kali, artinya kita disuruh melapor kepada Allah sehari 5 kali. Sehari 5 kali lapor. Tugas ini selesai semuanya, balik jalan, gerak, selesai lagi. Iya, lapor lagi dari mulai bangun tidur sampai akan tidur. Makanya kalau ingin selamat, tolong jaga hotline. Ngerti hotline? Iya, harus terus dalam keadaan tegang, nyambung terus. Kapan saja halo. Iya. Jangan lupa selalu putar telepon ini. 44342. Berapa nomornya? 44342. Putar 443. Insyaallah selagi kita dapat bimbingan, percayalah, maka Nur Muhammad itu akan membimbing kita. Sebab bagaimanapun kita dapat informasi awal bahwa Tuhan yang mencipta alam ini namanya Gusti Allah. Itu Kanjeng Nabi yang memberitahu.